Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sedikit ringan. Melihat pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya, kita membahas tentang eksistensi Tuhan, membuktikan Tuhan mana yang benar, kemudian membuktikan tentang Rasulullah dan Al-Quran, dan sesuatu hal yang saya rasa itu cukup menguras tenaga untuk kita berpikir dan menalar apakah ini benar, ini salah, dan mencerna sesuatu hal yang mungkin saya bisa sebut itu bermanfaat, atau mungkin di satu sisi orang yang sudah mengetahui hal itu sesuatu hal yang biasa, pengetahuan umum. Untuk kali ini kita akan membahas tentang jins, bukan jin syaitan dan lain-lain, tapi jin maksudnya adalah pakaian, dalam hal pakaian. Mengapa saya membahas ini? Karena beberapa waktu yang lalu di beberapa tempat saya melihat ada beberapa peraturan di lembaga-lembaga yang berbeda, terutama di suatu lembaga pendidikan, menyatakan bahwasanya pengajar ataupun pelajar di satu lembaga atau di beberapa lembaga ini tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian yang berbahan dasar jeans, entah itu celana ataupun atasan. Normalnya kita mengetahui bahwa jeans biasanya dipakai untuk celana atau jaket dan lain sebagainya. Jadi apakah benar jeans itu dilarang? Bagaimana menurut pandangan syariat? Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Baik, mari kita mulai. Yang pertama adalah sejarah jeans. Ketika kita bicara tentang sejarah jeans, kita tidak akan lepas oleh dua nama. Yang pertama adalah Levi Strauss dan yang kedua adalah Jacob Davis. Jadi memang awal mula dari jeans itu dari dua orang ini. Pertama-tama saya akan membahas satu persatu orangnya terlebih dahulu. Kita mulai dari Levi Strauss, dari yang namanya sangat mirip dengan salah satu merek ternama pakaian jeans ya. Karena memang awal mula jeans itu dimulai oleh orang ini. Levi Strauss adalah seseorang yang berkeluarga negaraan Jerman. Kemudian dia adalah seorang pedagang kain. Pada satu waktu dia ingin berangkat ke New York, ke salah satu rumah saudaranya untuk berdagang pakaian juga, untuk berdagang kain juga di sana. Kemudian berangkatlah dia di sana untuk menjual kain-kain yang sudah dia miliki, berasal dari Jerman, kemudian pindah ke New York. Selang beberapa saat dia mengetahui bahwasanya di San Francisco ada suatu demam tentang emas, yaitu warga dari San Francisco, kebanyakan lelaki dari mereka itu berprofesi sebagai penambang emas, yang berarti buruh kasar di sana. Karena melihat peluang di sana, Levi Strauss, atau kita sebut Levi saja agar lebih mudah pengucapannya, berangkat ke San Francisco untuk berjualan kain di sana. Dan memang karena kainnya bagus, atau si Levi ini memang jago berjualan, semua kainnya habis kecuali satu kain yang jenisnya seperti kain kanvas, sangat kasar. Di satu sisi kita bahas satu orang lagi dari pendiri atau salah satu orang yang mempromosikan atau mengenalkan jeans ini ya. Satu lagi yang bernama Jacob Davis. Dia adalah seorang penjahit dan dia memang langganan kain di tokonya Levi sebelumnya. Satu ketika si Jacob ini mempunyai satu pelanggan. Dia adalah seorang istri dari salah satu buruh penambang emas di sana. Kemudian perempuan ini mengeluh kepada Jacob karena celana yang dipakai oleh suaminya selalu saja mudah robek, karena memang dipakai untuk menambang, dipakai untuk pekerjaan kasar. Kemudian si istri meminta kepada Jacob untuk membuatkan satu celana yang memang sangat kuat agar bisa dipakai untuk pekerjaan kasar, yaitu menambang emas. Kemudian Jacob mencari kain di toko langganannya, yaitu di tempatnya Levi, dan menemukan kain yang tidak laku itu, kain kanvas. Kemudian dia menjahitnya dan membuat suatu celana yang memang benar-benar kuat dari kain kanvas itu. Kemudian dia memberikan paku keling di sana agar celana itu terkesan, atau bukan terkesan tapi benar-benar kuat. Dan itu benar-benar terjadi. Sang istri berterima kasih kepada Jacob dan memberitahukan kepada seluruh penambang bahwasanya celananya berasal dari jahitannya si Jacob, yaitu celana yang dibuat oleh Jacob. Lambat laun order atau pesanan yang diterima oleh Jacob, terutama oleh para penambang emas, sangat banyak. Karena Jacob ini hanya
penjahit biasa, dia merasa suatu temuannya ini sangat bermanfaat atau berguna bagi orang lain. Kemudian Yakob pun datang kepada Levi untuk memberitahukan suatu kerjasama, yaitu membuat sebuah celana yang diperuntukkan untuk si penambang-penambang emas ini, yang kemudian akan dipatenkan dengan atas nama mereka berdua. Singkat cerita, celana itu pun akhirnya dipatenkan pada tahun 1973 secara resmi, dan kemudian beredar di pasaran dengan yang sering kita lihat mungkin sampai sekarang, yang bermerek Levi's 501 atau Levi's 501. Itu adalah awal mula jeans dibuat oleh Levi dan Davis. Selang beberapa tahun setelah itu, nama jeans pun terangkat naik, bukan hanya dipakai oleh buruh atau kaum menengah ke bawah, tapi para artis, orang yang mempunyai power, itu juga memakai jeans. Yang kita sama-sama tahu, ketika orang yang berpengaruh memakai sesuatu hal, itu akan menginfluence orang lain untuk memakai hal tersebut. Akhirnya booming di Amerika itu celana jeans. Yang kita juga tahu sama-sama, artis terkenal Marilyn Monroe itu juga memakai celana jeans. Kita harusnya tahu Marilyn Monroe yang ada sangkut pautnya dengan presiden pertama kita. Jadi singkat cerita, jeans itu sangat booming di Amerika, dan akhirnya terjadi celana jeans atau tren jeans ini masuk ke Indonesia. Pada saat itu di era Presiden Soeharto tahun 1970, celana jeans mulai diperkenalkan. Berbeda dengan Insinyur Soekarno yang menolak adanya jeans masuk ke Indonesia, karena menurut Insinyur Soekarno itu adalah salah satu bibit neokolonialisme. Tetapi Soeharto bahkan menyambut baik akan westernisasi ini. Tetapi Soeharto tidak tahu bahwasanya ini adalah cikal bakal pemberontakan dari para mahasiswa. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Jadi di tahun 1970 itu diperkenalkanlah oleh beberapa artis terkenal di Indonesia seperti Ahmad Albar, kemudian Ucok Harahap. Mereka selalu tampil dengan pakaian yang sangat nyentrik dengan jeans. Lambat laun seperti di Amerika, seorang artis atau seorang public figure ketika mengenakan sesuatu, pasti itu menjadi suatu sorotan di masyarakat, kemudian menjadi tren tersendiri bagi pengagumnya, dan lambat laun akan menjadi tren di kalangan luas. Akhirnya boominglah di Indonesia celana jeans itu. Lambat laun celana jeans ini juga menjadikan simbol bagi para warga negara Indonesia, bukan hanya para pemuda, simbol untuk munculnya mode androgini. Maksudnya androgini adalah peleburan suatu benda yang tidak terkait lagi oleh kelamin. Maksudnya tidak ada genre laki-laki, tidak ada genre perempuan, tidak ada maskulin, tidak ada feminis. Jadi semuanya lebur jadi satu. Laki-laki boleh pakai jeans, perempuan juga boleh pakai jeans. Yang paling parah, tapi ini juga butuh riset yang lebih mendalam. Ketika di era Orde Baru, ketika di tahun 1998, ketika ada demo besar-besaran, para mahasiswa, kebanyakan para mahasiswa berdemo dengan celana jeans yang robek-robek dengan rambut yang panjang. Jadi itu merupakan suatu simbol atau bentuk dari para mahasiswa untuk menyatakan hidup yang marginal. Jadi dia tidak mau dikekang oleh suatu bentuk aturan atau suatu pemerintahan. Makanya di zaman kita saat ini, bukan hanya jeans, rambut yang panjang di sekolah itu pun kita tidak diperbolehkan dengan alasan tidak rapi. Bahkan apakah mungkin ketika kita mempunyai rambut yang panjang tapi kita bisa tetap rapi? Apakah mungkin? Yes, jawabannya adalah mungkin. Dengan memakai celana jeans, apakah kita juga bisa rapi? Jawabannya iya, kita juga bisa rapi. Tergantung cara pemakaian kita, cara berbusana kita. Tapi karena orang tua kita atau guru-guru kita sudah terdoktrin oleh pemerintahan zamannya Pak Harto, zamannya Orde Baru, bahwasanya orang yang rambutnya gondrong, memakai celana jeans, bertato, itu adalah incarannya Markus, gitu ya. Maka dari itu, karena kuatnya power dari pemerintah zaman itu, bahkan sampai sekarang power itu masih melekat kepada guru-guru kita, bahkan kepada kita sendiri, yang menyatakan bahwasanya rambut panjang tidak rapi, pakai jeans tidak boleh, dan lain sebagainya. Padahal itu adalah peninggalan dari zaman pemerintahan yang dulu-dulu. Oke, itu penjelasan jeans yang ada di Indonesia. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu jeans dalam pandangan agama atau dalam pandangan syariat.
Apakah boleh memakai jeans dalam pandangan agama atau dalam pandangan syariat Islam? Menilik dari sejarah, kita tahu bahwasanya jeans awal diperkenalkan orang-orang kafir gitu ya, kita bilang. Pada zaman itu, apakah jeans sudah haram? Apakah hanya di zaman-zaman sekarang ini jeans disebut haram? Jadi penyebutan haram, orang-orang yang menyebut jeans haram atau sesuatu hal yang mengikuti kaum kafir itu haram, bersandar dengan satu hadis Rasulullah SAW, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang bertasyabuh atau menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu atau kaum yang diserupai. Dari hadis ini, beberapa orang menyimpulkan bahwasanya apapun yang dipakai oleh orang kafir itu adalah sesuatu hal yang tasyabuh jika kita mengikutinya. Tapi penjelasan para ulama menjelaskannya lebih rinci. Tasyabuh di sini maksudnya adalah dalam hal peribadatan, bukan dalam hal kebudayaan dan lain sebagainya. Contohnya, beberapa ustadz menyatakan bahwasanya selamatan ulang tahun itu tidak boleh karena di situ ada adat Majusi yang meniup lilin, berdoa kemudian meniup lilin. Karena itu memang suatu peribadatan, doa adalah ibadah, kita sama-sama tahu. Maka di situ ada unsur ibadah, bukan hanya kebudayaan, maka itu tidak boleh. Makanya itu disebut tasyabuh. Bukan ulang tahunnya tentu boleh. Kita bersyukur bahwasanya kita diberi umur yang lebih oleh Allah untuk bertaubat. Salah kita terlalu banyak di dunia ini, untuk memperbaiki amal kita dan lain sebagainya, itu untuk bersyukur boleh. Tapi mengikuti perayaannya dengan niup api di atas kue itu tidak boleh, karena itu memang sudah tasyabuh. Bagaimana dengan jeans? Jeans dari awal dibuat, itu dibuat untuk para penambang emas. Tidak ada unsur keagamaan di sana. Bahkan itu mendatangkan manfaat yang lebih banyak bagi kita. Kita sama-sama tahu jeans dibuat dengan bahan yang lebih kuat daripada kain yang biasanya. Dibuat untuk para pekerja keras, dibuat untuk para pekerja lapangan. Jadi di sini menurut saya secara pribadi, jeans diperbolehkan dalam agama Islam dan tidak termasuk tasyabuh. Dengan syarat ada beberapa model di zaman sekarang jeans ya. Kita bahas jeans, celana jeans itu modelnya sangat-sangat ketat gitu ya. Jadi hingga memperlihatkan lekuk tubuh. Nah di sini memang tidak diperbolehkan karena Rasulullah SAW juga menyatakan bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian yang ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh kita. Jadi banyak orang yang berpakaian seakan-akan tidak berpakaian. Maksudnya adalah memang baju-baju yang ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuhnya. Itu tidak boleh. Baik itu bentuk bahannya kain seperti apa, entah itu katun, entah itu jeans atau denim, entah itu sutra. Pengecualian untuk laki-laki, kalau sutra memang dari awal laki-laki tidak diperbolehkan. Untuk perempuan sutra diperbolehkan gitu ya. Jadi semua bahan kain jikalau dipakai atau dibuat untuk press body, memperlihatkan bentuk tubuh, maka itu diharamkan. Jikalau itu untuk pakaian yang longgar, memang dibuat untuk menutup aurat, terlebih-lebih kayaknya itu sangat kuat. Bahkan dengan itu kita bisa menghemat pengeluaran kita. Misalnya kita dengan kain biasa 2 tahun kayaknya sudah robek, dengan jeans kita bisa sampai 5 tahun, 6 tahun kayaknya masih bagus, masih bisa kita pakai. Maka itu juga termasuk penghematan. Uangnya bisa kita buat untuk bersedekah, untuk sesuatu hal yang lebih bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Bukankah itu lebih bisa membawa manfaat daripada kita mempermasalahkan jeans haram atau halal, yang memang sudah saya sampaikan menurut hemat saya itu adalah halal selama ada syarat-syarat, yaitu tidak boleh memperlihatkan lekuk tubuh atau aurat di sini. Jadi menurut saya ini tidak perlu dipermasalahkan lagi. Cukup sekian pembahasannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.